Ya, pas 7.30. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Eh, Alhamdulillah, kita yang pertama tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa di pagi hari ini kita masih tetap berada dalam kondisi yang prima, dalam kondisi selalu bersemangat untuk melakukan semua aktivitas dan rutinitas kita di setiap hari. Khususnya di hari ini, kita kembali dipertemukan pembelajaran secara online dengan mata pelajaran adalah tentang overview. Dan Alhamdulillah sudah dibersamai narasumber kita. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Muhammad Fadli, SH MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau inilah yang menjadi penanggung jawab utama dari kegiatan kita, pelatihan dasar CPNS di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah. Dan tentu saja beliau sangat mumpuni dan punya kapasitas untuk menjelaskan mata pelajaran overview kita di pagi hari ini. Insya Allah kita akan jalani kurang lebih 45 menit. Mohon teman-teman sekalian disiapkan apa diperhatikan dengan baik dan disiapkan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperjelas dalam proses penyampaian ini supaya nanti ketika nanti proses penerapannya bisa lancar, tidak ada hambatan dan kendala. Karena ini terkait sekali dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar kita pagi ini. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu kepada Bapak Muhammad Fadli, SHMSI, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati hari ini host kita, Pak Ahmad Joeni selaku PIC, dan tadi juga saya ditelepon oleh Pak Indro selaku PIC. Beliau tiba-tiba ada eh, urusan keluarga juga yang mendesak, maka minta izin untuk tidak belum bisa bergabung, gitu. Oke, yang kami banggakan para teman-teman peserta Latsar Parigi Motong ya, angkatan. Jadi pagi ini overview ini adalah sebuah juga tahapan untuk mengenalkan tentang seperti apa kebijakan dan juga tahapan-tahapan dari pelatihan yang akan teman-teman lewati. Oke, ini cuma 45 menit, tidak akan lama. Nanti kita eh, silakan disimak dengan baik dan tertib. Nah, kita mencoba mengelola mindset kita bahwa kita tidak menunggu untuk cukup ya, menunggu untuk cukup teman-teman yang misalnya belum sempat lambat atau kita tidak tahu ada halangan dan sebagainya. Sepertinya signal ganggu. Pak Kabit, monitor. Ya, mohon maaf saya terlempar tadi. Ya, silakan Pak. Ya, anu lagi Pak Ahmad lagi jaringan lagi ini di ini, Lagi down di kantor. lagi turun-turun di ini.
Ya, ya. Hmm, Kantor. Itu ya. Oke. Terlihat sudah? Terlihat, Pak. Oke, baik. Oke, saya langsung saja ya. Jadi teman-teman ini adalah dasar hukum kita untuk pelaksanaan kegiatan ini. Ya. Ini juga sudah kemarin sebenarnya waktu pembukaan ya teman-teman juga sudah disampaikan ya kepada teman-teman semua. Ada undang-undang ASN, peraturan pemerintah 17, lalu ada perlannya, sebagainya. Nanti ini juga kami kirimkan ke Pak Ahmad Jua ini dan Pak Indra untuk nanti di-share di WA grup masing-masing. Nah, teman-teman, ini adalah rujukan kita. Bentar. Ini adalah rujukan kita dari pelaksanaan pelatihan ini. Di proses yang terintegrasi, jadi pelatihan ini didesain dengan baik, saya pikir juga luar biasa ya dari lembaga administrasi negara yang sudah terintegrasi dengan kebutuhan dari eh, para laksa nanti ketika akan mulai menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ini tujuan untuk membangun integritas, membangun moral, kejujuran, semangat dan motivasi, nasionalisme kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman hari ini bahwa latihan dasar ini lebih kepada dengan susunan dari kalimat ini, maka dia adalah membangun sebuah integritas moral kejujuran, jadi atau karakter itu yang menjadi. Lalu tentang kompetensi bidang. Dan ini sebenarnya lebih sekarang itu lebih mudah ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena ketika sudah teman-teman semua ini kita sudah tidak terlalu bermasalah dengan kompetensi ya atau dengan kepintaran, kecerdasan itu kita sudah tidak bermasalah. Sejak diberlakukan CAT, penerimaan CAT itu peserta laksana-laksana yang baru ini adalah para calon-calon pegawai negeri sipil yang mumpuni atau kita bisa bilang siap bekerja. Nah, dulu sebelumnya ya kalau sebelumnya itu kita disampaikan tentang pembangunan ini apa bahwa kita juga akan memulai sesuai kompetensi bidang itu. Nah, sekarang tidak terlalu di area itu sudah terpenuhi. Maka poin dari ini adalah bagaimana adab, bagaimana akhlak ya, bagaimana integritas itu hadir yang akan menjadi eh, sebuah sikap perilaku yang akan kita habituasikan dalam pelaksanaan nanti ketika Anda setelah CPNS akan menjadi PNS 100%. Nah, ini yang akan menjadi makna utama atau hakikat utama dari pelatihan ini. Nanti kalau kompetensi bidang itu sekarang juga sudah 2 bulan bekerja, sudah mulai melihat, sudah mulai mengetahui apa sih kompetensi teknis, lalu apa sih tugas utama dan fungsi gitu. Lalu itu. Tetapi ini akan ditanamkan lebih kuat lagi bahwa yang kita apa yang akan ditanamkan adalah ketika mempunyai kompetensi teknis yang mumpuni, tapi dia mempunyai karakter yang ini ya, eh, yang yang unggul bertanggung jawab. Tetapi poinnya adalah yang mempunyai kepedulian, yang mau bekerja lebih mementingkan dulu kinerja, lalu dengan embel-embel sebelumnya. Walaupun sebenarnya nanti embel-embel misalnya, oh, seberapa salary-nya, seberapa ininya, seberapa itu. Oke. Nah, itu yang saya agak sedikit di sini, agak berlama sedikit di sini,
Karena tugas saya hari ini adalah untuk menyampaikan pesan ini yang paling penting, yang menjadi makna dari pelatihan ini. Walaupun nanti saya juga akan mulai apa ya, eh, apa, walaupun teman-teman misalnya begini, Pak. Ini kan secara fungsi nanti teman-teman semua bekerja dengan lebih banyak hal teknis ya. Misalnya kalau tidak punya kemampuan teknis juga tidak bisa gitu ya. Tetapi hari ini akan kita bangun sebuah karakter dari ASN-ASN yang kalau 2025 ini kemarin juga sudah disampaikan oleh kepala badan kami, yaitu berada dalam birokrasi berkelas dunia. Nah, karakter yang peduli, karakter yang betul-betul sangat misalnya berpikir saya ingin meningkatkan kinerja perangkat daerah saya. Gitu. Jadi kompetensi bidang itu tidak menjadi suatu hal yang akan sangat berpengaruh, tetapi semangat kita itu, karakter kita itu yang akan lebih akan muncul sehingga kompetensi bidang itu menjadi suatu hal yang sudah apa ya, dia akan auto lah ya, misalnya terbangun, oh saya akan begini, saya akan buat ini, tapi karena karakter sudah punya ada. Nah ini adalah pesan dari pelatihan ini. Oke, nah selanjutnya teman-teman, nah ini kompetensi nanti yang akan dibangun. Nah kompetensi pertama adalah kompetensi yang menunjukkan sikap perilaku bela negara. Nah ini juga sesuai dengan peran ASN ya, tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar gitu ya, wawasan kebangsaan. Lalu ada mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS ya, dan pelaksanaan tugas jabatannya ini juga akan disampaikan. Lalu ada mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka negara Indonesia juga akan disampaikan dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan dengan bidang tugas. Ini nanti akan dibangun, nanti akan disampaikan, akan dibawakan oleh Widesara kita. Nah, ini adalah tahapannya. Saya pikir karena teman-teman juga sudah lewati MOC atau self learning, sudah lan itu didesain lan ini belum lama. Kita masih ke tahun kedua didesain untuk lan. Jadi ini membiasakan setiap sesuatu untuk dipersiapkan. Jadi lan sudah mempersiapkan semua materi, membaca gitu ya. Jadi sehingga teman-teman nanti dalam pembelajaran juga sudah mempunyai kesiapan-kesiapan. Saya pikir saya langsung ke sini saja ini. Jadi udah lewat. Nah, ini tahapan-tahapannya, teman-teman. Jadi ada pembelajaran mandiri yang sudah dilewati, lalu ada distance learning 22 hari kerja yang berisi tentang jadi secara klasikal, asinkronus ya, pembelajaran langsung, lalu ada asinkronus penugasan-penugasan, ada individu, ada desain nanti bagaimana kelompok gitu ya. Juga ini juga ada selama 22 hari kerja. Lalu ada teman-teman nanti akan membuat aktualisasi selama 1 bulan. Jadi setelah pembelajaran diberikan pembelajaran, nanti seperti apa ide gagasan yang nanti teman-teman bisa lihat ya. Ketika dengan materi didapatkan, materi-materi sekarang itu akan dilihat bagaimana teman-teman membuat sebuah melihat fenomena dalam bekerja hal yang hari ini bekerja 2 bulan, Pak melihat kena apa sih yang bisa kita bangun, apa sih yang akan saya memberikan sesuatu kepada tempat saya bekerja, sebuah ide gagasan dalam rangka perbaikan, perbaikan. Dan itu cuma sebulan, lalu ada klasikal 3 hari. Nanti setelah itu sebulan membuat aktualisasinya, ya boleh kita sebut makalah lah ya, akan dibuat, lalu klasikal selama 3 hari di masuk di asrama di Parigi Mauto. Nah, ini agenda pembelajaran kita teman-teman ya, agenda sikap perilaku, ada agenda nilai dasar CPNS ya, ada kedudukan dan peran. Nah, ini akan dibawa ke semua, saya tidak bacakan lagi tentang ini karena ini nanti akan lebih lebih sangat dalam dibawakan oleh Widya Suara kita. Nah, di antara itu juga kita juga akan membekali teman-teman dengan ceramah-ceramah ya. Kemarin kebijakan pengembangan sumber daya manusia kemarin dibawakan oleh kepala badan, lalu ada muatan teknis substansi lembaga. Nanti dalam hal ini akan diberikan bekal-bekal tentang pemerintahan, tentang visi misi bupati, Parigi Motong,
seperti apa diarahkan kemana, teman-teman akan diberikan itu juga, dan tentang pelayanan publik. Seperti apa pelayanan publik dari sisi aparatur sipil negara. Lalu ada profesional ASN, teman-teman ini akan berisi tentang eh, manajemen PNS ya, hak dan kewajiban PNS, lalu ada kebijakan terhadap ASN ya, dengan reformasi birokrasi juga disampaikan. Lalu ada core value berakhlak, ini juga disampaikan lebih mendalam, nanti lebih kepada kode sikap perilaku dan employer branding dengan bangga melayani bangsa. Ini juga akan diberikan sebagai bekal, dan selanjutnya ada membangun integritas ASN. Nah, ini akan diberikan pengenalan-pengenalan bekal-bekal teman-teman tentang kode etik ya, tentang korupsi. Ya, ini akan diberikan apa sih korupsi? Area-area mana sih korupsi gitu? Ini akan diberikan juga hal ini kepada teman-teman semua. Nah, bekalnya ini kalau kita lihat sangat cukup gitu, sangat cukup dan sangat lengkap gitu. Jadi eh, saya pikir nanti kalau setelah selesai ini teman-teman memaknai dengan baik, memaknai dengan bahwa pesan yang disampaikan hari ini itu akan dijalankan atau dihabituasikan. Nah, ini juga walaupun ada beberapa hal nanti juga diskusi-diskusi antara teman-teman tentang hal-hal konkret gitu ya. Hal-hal konkret seperti melihat fenomena ya, keadaan saat ini di tempat kerjanya, lalu itu akan dijadikan sebuah hal-hal apa? Mendorong mindset kita, ayo kita berubah, ayo kita melakukan perubahan. Nah, ini selanjutnya teman-teman adalah evaluasi ya kepada peserta, ada evaluasi akademik dari sekitar 20%, lalu ada evaluasi PKTBT kompetensi teknik bidang itu 15% skornya, ada evaluasi seminar rancangan dan aktualisasi itu 50% hasil tulisan teman-teman, lalu evaluasi sikap perilaku 15%. Ini adalah bentuk evaluasi. Ada sosiometri juga teman-teman. Sosiometri ini adalah nanti teman-teman saling menilai ya, saling menilai antara sesama peserta. Nah, kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita rekam ya, yang kita tidak bisa rekam dari teman-teman terhadap teman-teman lain. Nah, teman-teman juga memberikan informasi dari struktur terhadap teman-teman. Nah, ini evaluasi peta akan evaluasinya kepemimpinan, kedisiplinan, dan kerjasama. Walaupun laksa, tapi kepemimpinan ini bagian daripada apa ya, eh, persiapan-persiapan ya untuk teman-teman dalam hal membentuk sebuah karakter. Jadi pemimpin itu tidak selalu misalnya kepala seksi, kepala badan atau dan sebagainya, tapi tapi dari makna bahwa kita bisa melakukan beberapa hal memang yang sangat bermanfaat. Nah, ini. Nah, kedisiplinan itu akan kita lihat dengan beberapa aspek. Ketepatan kehadiran, penguploadan tugas, dan on cam. Ya. Ini juga dilatih pada teman-teman. Lalu ada kepemimpinan yang kami maksud tadi, akan dilatih tentang kemampuan berkomunikasi, kemampuan memberikan contoh, lalu bertanggung jawab. Nah, ini area-area ini diberikan juga kepada teman-teman. Jadi mungkin sedikit ya kalau teman-teman hari ini yang agak memberikan saran dan masukan, menyelesaikan pembagian tugas. Lalu setelah ada prakasa, ada inisiatif, kemampuan pengambil keputusan, mampu memberikan keputusan dan menjawab pertanyaan. Lalu aspek-aspek struktur ini, inilah nanti yang kalian cara-cara bekerja ini nanti kalian akan hadapi, yang kalian akan gunakan dalam ketika setelah bekerja menjadi CPNS, insya Allah semua lulus, lalu menjadi PNS, ini yang akan kalian gunakan di kantor. Nah, ini akan digunakan sampai selesai, sampai pensiun. Ya, insya Allah kalau teman-teman hari ini mungkin ada nanti yang sampai karirnya ya, sampai eselon 3, eselon 4, eselon 2, bahkan mungkin sekretaris kabupaten gitu ya, yang hari ini. Karena saya pastikan teman-teman yang hari ini yang sekretaris kabupaten, ya,
Bahkan hari ini PNS-PNS yang eselon 2 di Parigi Motong beberapa tahun lalu sama dengan teman hari ini. Laksar juga mereka. Dulu namanya prajabatan. Saya juga ikut prajabatan juga dulu. Sama gitu. Nah, jadi memaknai terhadap struktur hari ini, dia kalian memaknai hal ini dan melaksanakan dan mulai membiasakan dan ini menjadi apa ya? Menjadi mindset ya dalam bekerja, maka insya Allah semua akan saya lebih mengatakan insya Allah Parigi Motong akan lebih maju ya karena hari ini Komio 40 orang lebih dan dipastikan setiap perangkat daerah sangat-sangat senang gitu menerima CPNS. Ya, CPNS ini oh jago-jago sudah ya. Itu tidak ada. Semua itu bersyukur sekali. Oh, syukur saya dapat CPNS saya dapat ini. Oke. Lalu ada ini teman-teman kode sikap perilaku hadir secara virtual. Ini sama lah ya pemaknaan kita ya. Kehadiran tidak boleh kurang dari 90% nanti sebentar kita jelaskan. Menghormati pengajar dan penyelenggara sama peserta, menyelesaikan semua tugas, berpakaian sopan sesuai ketentuan ini juga sama hari ini. Sudah, lalu ada berperilaku. Nah ini saya lebih kepada penekanan untuk plagiat ya teman-teman walaupun selama ini juga belum pernah kita dapatkan gitu. Tapi ada bukan plagiat ya, eh, apa replikasi itu silakan diperbolehkan ya. Jadi cuma dalam penulisan kadang-kadang ada area-area yang ini dijaga. Lalu tidak memberikan gratifikasi ya teman-teman kepada pengajar dan penyelenggara. Ya tidak usah memberikan apa-apa. Semua negara sudah siapkan bagi penyelenggara, bagi widya suara, ada insentifnya. Bagi ini nggak usah. Jadi teman-teman nggak usah berpikir, oh ya, aduh gimana yang bisa kita. Oke. Nah, tidak ada joki ya ini juga sudah kita selama ini selama saya sejak 2022 juga 52 angkatan ini aman-aman saja karena memang area-area ini seperti disampaikan semua ini adalah teman-teman yang memang sangat mumpuni ya untuk CPNS-nya. Tidak melakukan pelanggaran norma, hukum, moral dan susila. Kalau untuk area ini sebenarnya ada di area nanti untuk bercanda ya teman-teman. Nanti teman-teman menyiapkan diri untuk ini soal bercanda biasanya. Bercandanya begini, ada yang level bercandanya ya, teman-teman yang sudah level 4 gitu ya. Mana? Ada teman-teman yang ternyata bercandanya masih level 1. Jadi teman-teman satu merasa cepat tersinggung, itu ih, bahasanya tidak bagus itu begini begitu. Jadi biasanya muncul ketersinggungan. Nah, ini juga saling jaga itu. Nah, ini sanksi kode sikap perilaku ya teman-teman, ada peringatan lisan 4 sesi pertama, kehadiran kurang dari 90%. Ya, jadi tiap sesi itu akan dilihat, komuni itu akan dipantau. Oh ini, nanti diberikan teguran lisan pada teman-teman. Pak, ini misalnya yang paling sering itu sebenarnya bukan ketidakhadiran ya. Ketidakhadiran itu biasanya karena sakit. Karena soal ketertiban teman-teman ini, alhamdulillah ya, kalau teman-teman CPNS itu rata-rata mereka memang sangat serius, patuh, tertib. Cuma ya itu biasanya ada yang mendapatkan pekerjaan dari kantor sambil sambil ikut lasa sambil juga dapat pekerjaan gitu. Jadi biasanya Pak izin ya ke toilet, tapi biasa izinnya sampai 25 menit, 30 menit baru kembali. Ya mungkin kayak itu. Ada lagi dipanggil bos gitu. Kayak dipanggil pimpinan gitu. Itu cuma area-area itu. Ada surat teguran dan diberhentikan, alhamdulillah selama pelaksanaan laksar belum ada satupun surat kami keluarkan. Ya. Paling yang ada itu penyampaian saja gitu. Pak ini eh, disampaikan ya terlalu lama di luar gitu ya. Kalau yang lain-lain ini belum pernah gitu ya diberhentikan, apalagi diberhentikan semua. Alhamdulillah memang sangat apa ya serius itu. Nah ini peringatan lisan teman-teman untuk pelanggaran pertama ada teguran dan pemberhentian tadi. Nah untuk sikap perilaku kode 7 tadi yang pelanggaran plagiat, gratifikasi itu langsung diberhentikan ya. Kenapa diberhentikan hal ini? Kita lihat rujukan tadi di atas. Rujukannya adalah membentuk integritas, moral, jujur, karakter yang berkepribadian, karakter berkepribadian bertanggung jawab. Nah, kembali ke sana. Jadi poin utama ada di sana. Nah, kalau sudah integritas bermasalah ya, masih dari Latsar, itu sudah
jauh dari harapan pelatihan ini. Nah, pelatihan ini apa betul-betul nanti hal itu akan dibutuhkan. Makanya betul-betul di sini langsung diberhentikan. Dan tidak ada, kalau ketika diberhentikan, tidak ada pengikutan laksar lagi kedua kalinya. Nah, karena laksar ini cuma satu kali. Gitu. Anda harus lulus. Kalau tidak lulus, maka bayarannya adalah PNS-nya juga gagal. Oke? Nah ini teman-teman beberapa hal tadi ada 6 hari ya bisa diberikan izin itu biasanya dalam Posmayer ya. Kemarin ada juga teman-teman pengalaman dari Kabupaten Apebol ya. Kemarin dia kecelakaan mau pergi ke tempatnya apa mau Zoom, dia naik motor pagi-pagi tiba-tiba kecelakaan tunggal dan harus dirawat. Dirawat setelah selesai dirawat dia kembali lagi mengikuti pelatihan, diberikan tugas-tugas untuk materi yang tertinggal, hanya dia bisa alhamdulillah bisa mengikuti sampai akhir. Nah ini belum pernah juga ada yang apa ya, yang kalau Fosmeyer juga pernah ada kemarin ya, karena orang tuanya sakit ya, ada orang tua sakit, orang tuanya itu bukan sakit biasa kayak udah sakit berat, sekarat-sekarat gitu, jadi itu juga dia izin berapa. Nah, inilah aktualisasi ya teman-teman. Kalian akan berada di sini, aktualisasi ini kalian akan menyusun sebuah tulisan yang akan dilaksanakan setiap sebulan. Nah, aktualisasi sendiri untuk melatih memahami permasalahan real, menganalisis dan menawarkan solusi. Jadi inilah fungsi dari aktualisasi ini, teman-teman akan melihat ya, sudah 2 bulan bekerja, di kantor 2 bulan mau 3 bulan, lalu hari ini pelatihan diberikan beberapa agenda-agenda, materi-materi, lalu pelajari hal itu, dikonekkan dengan apa yang dilihat, lalu membuat konsultasi dengan mentor, ya mengkonsultasi dengan atasan langsung, ya melihat-melihat Pak ini ada kayaknya saya bisa merubah ini menawarkan gitu nanti sehingga ada suatu ide gagasan. Nah, ide gagasan ini diharapkan teman-teman karena ini pelatihan, maka semua itu dilatih gitu. Termasuk ide gagasan ini adalah ide gagasan sendiri. Ya. Nah, ada beberapa yang sampaikan tadi ini saya lihat beberapa biasanya ada ide gagasannya, ada ide gagasan yang berulang. Berulang itu begini, mengambil dari mencari tulisan sebelumnya, lalu mengambil itu betul-betul cari yang mudah. Oh ini saja saya ambil. Karena mungkin di kantor lagi diberikan pekerjaan, lagi diberikan suatu tugas-tugas, jadinya aktualisasi ini dianggap bukan sebuah latihan menggali ide gagasan, tapi dilihatnya sebagai suatu beban. Jadi beban ini. Sudah saya ambil saja apa yang situ ya. Coba lihat-lihat apa yang bisa, apa yang pernah dibuat sebelumnya, apa yang gitu kan. Itu tidak dilarang gitu ya. Tapi kalau misalnya pas yang dilihat-lihat itu sangat sederhana juga atau lebih kepada pengulangan, cuman hanya merubah merubah datanya, merubah lokusnya, merubah yang lainnya sudah, itu apa? Saya pikir pemaknaan teman-teman terhadap pelatihan ini tidak terlalu dapat gitu. Kalau kita merujuk kepada hal yang di atas itu, atau merujuk bahwa mempersiapkan teman-teman itu tajam dalam menganalisis dan menawarkan solusi. Jadi mulai 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 sekarang ya teman-teman sudah boleh melihat di kantornya mulai ketemu dengan mentornya ya, ketemu dengan pimpinannya Pak, ya Pak, ini gitu ya. Ya, mulai buat yang sedikit-sedikit. Jadi begini, kebaharuan ya, mungkin kebaharuan. Kebaharuan itu maksudnya adalah baru di tempat kita, kan? Tapi di tempat lain sudah ada. Ada tempat lain kita lihat begini cara perbaikan hal yang seperti ini. Lalu kita replikasi, kita laksanakan di tempat kita. Dan itu menjadi hal yang baru. Nah, itu sangat-sangat seperti itu. Itu juga sudah sangat baik. Nah, ini kalau hal tidak menerima iming-iming dibuatkan, maksudnya seperti tadi gitu. Ada teman-teman yang biasa menawarkan, Pak, sudah jangan sibuk-sibuk kayak ini saja. Wah, ini kan cuma latsar, kayak gitu kan. Yang penting lulus. Gitu. Nah, itu agak melenceng ya, teman-teman dari makna. Ya, karena biasanya teman-teman yang sangat jago, sangat mumpuni, atau jago lah di urusan teknis, kadang-kadang mengabaikan hal-hal itu.
jago di teknis. Kan ini kan kalau teman-teman ini kalau bekerja teknis, kita tidak ragukan lagi. Tapi tadi itu akhirnya nanti ini menjadi kebiasaan. Yang kami ingin biasakan di situ. Tunggu, tidak, saya mau lihat, saya lihat sendiri ini. Oh ini saya mau perbaiki. Dan kedua tidak perlu merasa yang diperbaiki ini atau menawarkan ide gasin solusi ini suatu yang sangat wah. Gitu. Karena ingat teman-teman cuma sebulan menulisnya. Nah, jadi nanti disesuaikan dengan waktu atau fokus pada sesuatu tahapan, fokus pada satu masalah saja. Karena poinnya tadi ini hanya untuk melatih, bagaimana melatih untuk membuat suatu cara bekerja, nanti melatih cara bekerja di ketika jadi PNS. Cara bekerja begitu, cara bekerja selalu melihat, Pak, saya akan perbaiki kinerja ini, saya mau begini, saya gini, saya menawarkan gitu. Itu yang akan dibentuk. Nah, tentunya kalau karakternya Komi sudah terbentuk bagus, memaknai klaster ini dengan baik, itu sudah jadi. Tanpa misalnya apa harus diperintahkan, biasanya sebelumnya kan kalau CPNS baru oke lah adaptasi ya, dua hari diam-diam gitu kan, karena supaya tidak dibilang kajuru-juru kan. Nah, ya kan? Dibilang kajuru-juru di kantor biasanya diam-diam, nanti anu deh ini kerjaan kita ini, dikenalkan ya, ini tusi kita ini gitu. Nah, tapi kalau ke depan itu sudah menjadi eh, betul-betul yang mampu tadi soal kepemimpinan, mampu membangun komunikasi gitu. Jadi lebih kepada lincah gitu, lebih kepada mau melakukan perubahan. Nah, ini poin daripada pelatihan-pelatihan ini. Nah, ini mekanisme coaching sama aja ya teman-teman ya, karena Komio ada di Parigi Motong, karena coachnya ada di Palu, jadi biasanya nanti untuk ini coaching-coachingnya dengan WI-nya itu saya lewat Zoom ya, Zoom sama-sama coaching terhadap yang hasil tulisan, coaching Pak saya menemukan ide gagasan seperti ini. Nanti untuk coachnya juga sudah akan mulai disiapkan dari awal-awal. Nah, ini sama dilarang melakukan pembimbingan di luar kantor. Ini kemarin kebijakan dari BPSDM karena biasanya nanti akan membebani. Gitu. BPSDM tidak ingin terlihat seperti itu. Kan sekarang kan eranya biasanya senang, oh kita bikin sesuatu di kafe, cari ini gitu ya. Ya memang dalam hal tertentu terlihat wajar gitu ya. Tapi dalam hal kami penyelenggara itu terlihat seperti membebani, walaupun sebenarnya ada kesepakatan tidak apa-apa Bu, kita tidak apa-apa gitu ya. Karena cari nyaman itu. Tapi kita tidak membiasakan itu ya. Nanti silakan banyak cara-cara yang lebih tidak terasa memanfaatkan peserta latsar ya. Nah, misalnya nanti kalau kamu mau ketemu, cuman inilah kenapa kita BPSDM mengeluarkan kebijakan seperti itu. Nah, ini mentor ya, teman-teman, mentor adalah atasan langsung, tetapi ada juga problem. Dan mentor ini teman-teman nanti kita batasi. Satu orang itu ini belajar dari angkatan-angkatan sebelumnya, satu orang itu cuma 5 ya. Karena kalau kemarin di rumah sakit semua mentornya dokter-dokter itu diarahkan kepada wadir ya. Nah, tapi ini akan kesulitan pada saat pelatihan. Kenapa pelatihannya pada saat seminar sulit? Dia akan karena cuma 10, dia akan kemana-mana, bahkan kemarin kita sampai sore itu karena mentornya lagi di ruangan ini ditunggu gitu. Dan ini juga dari sisi pertanggung administrasi juga akan bermasalah. Kemudian nanti kalau teman-teman yang mentornya di atas satu seksi di atas 5 akan dibagi, jadi bisa dimentori eh, dari kepala seksi, bisa dimentori dari kepala bidang, atau dimentori dari wakil direktur ya kalau yang di rumah sakit, bisa dimentori juga dari jabatan fungsional lain ya, supaya dia terbagi. Nah, ini aktualisasi sudah disampaikan teman-teman ya. Nanti dengan coach memastikan sesuai tusi, bukan tusi di tempat lain ya, tusi di tempat saat ini. Nah, untuk seminar rancangan, nanti kita seminarnya rancangan itu pakai Zoom dulu. Kan kita pakai Zoom dulu, rancangan, nanti setelah untuk aktualisasi, yang terakhir itu sudah tatap muka. Tatap muka yang nanti para penguji akan pergi ke Parigi Motong, kalau pengujinya dari provinsi akan ke Parigi Motong, nanti kita ketemu di sana tatap muka. Oke. Selanjutnya,
Nah, ini sama saja, tidak ada hal lain, cuma di sini tambahan soal perapikan rambut ya. Merapikan rambut ukuran paling atas maksimal 3 cm. Ini menjadi kebijakan ini untuk standar kerapihan awal untuk masuk menjadi PNS adalah pelatih ini 3 cm. Tentunya biasanya ini akan menjadi juga diskusi bahkan perdebatan. Misalnya ya, karena berpikir kritis ya teman-teman sekarang, katakan begini, Pak, hubungan apa rambut dengan kecerdasan gitu? Hubungan apa rambut dengan kepatuhan ya? Dengan hubungan apa rambut dengan kecerdasan itu? Banyak profesor biasanya rambutnya panjang. Bahkan mungkin dibilang itu teman-teman kita perempuan ya, rambutnya panjang-panjang ya, tapi mereka juga pintar-pintar ya. Nah, rambut ini akan melatih kepatuhan ya. Sebenarnya jadi kepatuhan eh, membiasakan diri nanti begini. Ini hal konkretnya, kami nanti dalam bekerja ke depan akan temukan beberapa hal yang sama-sama benar. Ya, contoh misalnya jadi kebijakannya arahan dari pimpinan itu biasanya pelaksanaannya sama-sama benar. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Lalu pimpinan menyatakan kita pakai cara ini. Maka tidak ada lagi cara berpikir lain misalnya oh iya agak debat tidak. Itu kita patuh, iya Pak, kita siap kita laksanakan hal ini. Nah, itu akan sering nanti walaupun sedikit ada kami rasa dilematis apa gitu ya. Ya anggaplah seperti begini sederhananya. Saya hari ini mau pergi ke apa ya, mau pergi ke kantor gubernur. Jalan ke sana ada tiga, kan? Sini lewat sini lewat sini. Tiba-tiba pimpinan saya mintakan kita lewat sini, sudah. Gitu. Jadi itu. Jadi kalau untuk rambut saya lihat juga ini pada Pak Amirul Hidayat memang sudah mempersiapkan diri ya. Pak Amirul rambutnya sudah langsung ya. Pak Amirul rambutnya sudah langsung cepat. Saya lihat juga Pak Apriandi ya. Ya boleh lah ya. Ini rambutnya sudah. Oke. Nah ini bagian daripada itu melatih kepatuhan. Selanjutnya yang lain sudah nanti tetap yang lain akan didampingi. Nah ini beberapa catatan ya teman-teman. Semoga ini kita informasikan untuk teman-teman lihat bahwa teman-teman seluruh ini ada hal seperti ini bermasalah. Soal disiplin masih ada ya. Soal disiplin waktu hadir. Tadi juga kita sudah lihat sama-sama rasakan ya. Kita setengah 8 tapi masih ada teman-teman kita yang lambat. Nah untuk mengumpulkan tugas juga mudah-mudahan nanti ada mengumpulkan tugas mungkin karena padat. Bisa ada juga yang lambat-lambat. Rancangan aktualisasi itu dia dikumpulkan 1 hari sebelumnya ketika mau seminar. Jadi kalau seminarnya misalnya hari eh, Selasa, berarti hari Senin sore, hari Senin siang paling lama sudah dikumpulkan. Karena aktualisasi teman-teman harus dibaca, penguji baca dulu, dibaca-baca dan besok. Dan lumayan karena satu penguji itu 10. Jadi 10 yang kami baca untuk supaya kami siap besok untuk ketika memberikan pertanyaan dan juga memberikan masukan-masukan. Nah, teman-teman akan ada beberapa perubahan waktu materi. Biasanya ini ceramah, ya. Nah, itu peserta diharapkan dapat beradaptasi dengan hal ini. Nah, ini juga sebenarnya ini di luar kendali kita. Jadi hal yang di luar kendali, misalnya Pak Sekda ya, atau memberikan informasi Pak Sekda tiba-tiba atau Kepala BKPSDM menyampaikan sebuah materi, sudah ditentukan jamnya. Hari itu tiba-tiba diundang Bupati. Ya kan dia tidak mungkin bilang, Pak, maaf Pak, saya harus bawa materi dulu di Lasa. Nah, diundang Bupati, dia hadir, maka tiba-tiba kita ada lagi menyampaikan, ada perubahan-perubahan. Nah, itu kita akan atur juga. Dan diharapkan ini kita mulai bisa beradaptasi dengan hal ini. Nah, saat klasikal, waktu makan ya, pagi pukul 7 sampai jam 7, jadi ini melatih juga teman-teman untuk kesiapan. Jadi semua sudah memakai memakai uniformnya. Ya. Ada pakaian dari Kabupaten Parigi Motong ada diberikan pakaian, teman-teman, pakaian olahraga. Eh, Nanti kalau ada nanti ini nanti mungkin dari Pak Kadek ya yang sampaikan. Nah ini kualifikasi penilaian teman-teman ada sangat memuaskan 90 sampai 100, memuaskan 80 sampai 100 dan pengalaman kami teman-teman laksa sebelumnya semuanya di area memuaskan dan sangat memuaskan. Ya. Oke, semoga teman-teman tahun ini pertahankan ya, pertahankan skor itu dari teman-teman kalian yang sudah duluan menjadi PNS. Tidak ada yang tidak lulus, yang ada hanya mengundurkan diri. Akan berikan sertifikat ya, teman-teman. Ini akan e-sertifikat diberikan.
Nah, teman-teman akan ada tiga peserta terbaik. Jadi, peserta terbaik ini adalah hasil dari akumulasi semua evaluasi akademik, psikologi, PKT, nanti ada teman kita yang baik. Nah, dia akan terbaik, termasuk tadi yang soal disiplin ya, disiplin itu akan terbaik. Jadi catatannya ini bukan aktualisasi terbaik gitu. Misalnya mungkin teman-teman akan lihat, ini bagus tulisannya, kan? Dia punya ini apa, inovatif gitu kan, dia punya ini gitu. Tapi kembali teman-teman, ini untuk melihat kecerdasan teknis, ya. Walaupun sebenarnya itu sangat-sangat penting dipakai bekerja, tapi adalah tadi kembali akan membentuk karakter. Nah, makanya dari sudut ini. Nah, evaluasi pelatihan sebelumnya, ada evaluasi pasca pelatihan teman-teman nanti 1 tahun ke depan. Setelah ini akan kita ada evaluasi terhadap melihat teman-teman aktualisasi teman-teman yang kalian buat. Nanti kalian buat itu apakah dia masih tetap jalan konsisten jalan atau teman-teman sudah ada melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, misalnya ketika diterapkan sekarang 6 bulan 7 bulan, Pak saya mau perbaiki ini, saya sudah temukan cara lebih cepat, misalnya gitu ya. Nah, itu akan kita bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Potong. Oke, itu slide terakhir ya dari kami. Masih jam sekarang pukul 8.15, nanti kita masih juga punya sesi untuk tanya jawab jika ada. Nah, teman-teman dipastikan saya ya, nanti teman-teman semua nanti didampingi juga gitu. Misalnya ada hal ini tidak mungkin apa kalian bisa ingat semua gitu. Tapi nanti fungsi dari teman-teman kita PAC evaluator ya, tiap hari juga akan mengingatkan, Pak, ini akan diingat-ingatkan. Besok kita seperti ini akan diingatkan. Ada pendampingan-pendampingan. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan ke host kita hari ini, Pak Ahmad Juwaini. Baik, terima kasih Pak Kabit sudah menjelaskan tentang muatan overview kita di hari ini. Tentunya teman-teman pasti ada yang akan mau ditanyakan atau ada yang mau diperjelas dari apa yang sudah disampaikan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Silahkan untuk raise hand kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau diperjelas. Adakah? Pak Ahmad Juwaini, ini apa Ya, ya? Kristianto. Pak Kris dengan Alwi. Kan Pak Kris, Baik, terima langsung. kasih. Assalamualaikum, Pak. Ini saya mau bertanya untuk lapor aktualisasinya itu nanti dalam berapa rangkap ya biasanya, Pak? Oh ya, Terima kasih. baik, terima kasih Pak Kris. Untuk aktualisasinya satu rangkap saja, dua rangkap, satu untuk coachnya, satu untuk pengujinya. Nah, tapi biasanya kalau dapat pengujinya yang saat ini sudah meminta cuma soft copy, maka biasanya cuma mengirimkan soft copy gitu. Nah, ada beberapa, tapi di sini rata-rata kalau teman-teman sudah menggunakan soft copy gitu. Nah, tapi jika ada nanti yang memintakan tetap hard copy ya terpaksa Komio apa ya, terpaksa print ya, atau nanti bisa mengirim artinya di print. Oke, ada tambahan Pak Christian, Pak Krisan? Pak Aman, Pak. Kris, aman, Pak Kris. Ya, aman. Ya. Jadi Tapi tergantung sudah ada kebutuhan ya, ininya, kurang ide lebih Pak gagasan sudah Kabit. ada, Pak Kris. Sudah ada, Ide Pak. gagasan yang sudah ada, Sudah ada, Pak. sudah tajam. Oke, ya. Mentornya Baik, sudah selanjutnya bukan Pak Alwi. mentornya sudah oke. Selanjutnya siapa? Selanjutnya Ya, Pak Alwi Firdaus, angkatan 15. Silakan Pak. Pak Alwi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati Pak Kabit BPSDM dan Pak PIC. Langsung saja ke pertanyaan saya. Jadi tadi terkait dengan eh, peserta terbaik dari latihan dasar ini, Pak. Ini untuk menambah semangat saya dan teman-teman juga, Pak. Yes. Jadi apakah nanti setelah mendapat misalnya kategori peserta terbaik akan mempengaruhi bagian mananya, Pak? Apakah nanti setelahnya kita akan menjadi meritnya mungkin untuk sistem merit atau untuk sistem laporan SKP atau bagaimana, Pak, kira-kira? Oke, baik. Dasar ini karena pelatihan dasar teman-teman ya, eh, aksi bukan aksi ya.
peserta terbaik ini akan menjadi catatan dari BKPSDM Kabupaten Parigi Mutong, ya. Pak Ali Firdaus, jadi akan di sana karena dia adalah mereka akan mencatat menjadi suatu eh, sampai saat ini belum ada juga ya yang memberikan apresiasi dalam bentuk misalnya pola karir ya, pola karir atau apa tidak ada. Tetapi mereka memastikan bahwa teman-teman tiga terbaik ini bisa dilihat sebagai CPNS akan terlihat terlihat CPNS yang memang sangat tertib atau sangat serius gitu untuk menjadi PNS. Karena ketika pelatihan ini diikuti, mereka sudah sangat berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, ini akan menjadi cerminan ketika PNS nanti ke depan, Anda juga cara-cara bekerja itu, cara PNS akan dibawa. Nah, belum itu, tapi menjadi catatan kalau dari sisi apa ya, di sisi award yang dimasukkan dalam pola karir itu belum ada. Ya. Karena dia sebagai di CPNS, sedangkan dan untuk biasanya eh, kalau sudah bekerja ya, kalau sudah bekerja itu menjadi sebuah pembuktian. Misalnya ada ikut pelatihan teknis, ya, dia akan diberikan suatu apa tanggung jawab, misalnya koordinator di bidang urusan ini itu tambahan-tambahan. Tapi kalau ini betul-betul menjadi sebuah tuh melihatnya teman-teman adalah sangat tiga orang ini sangat betul-betul orang yang ingin melakukan perubahan. Oke, Pak Alwi, Siap, Bapak. Siap. Terima kasih banyak. sudah siap? Ya, anu aktualisasinya juga? Sudah, Pak. Sudah siap. Ya, Insya Allah sudah ya. siap. Iya, ada Baik, kebaharuan. selanjutnya kita masih ada waktu Pak Kadit. Ada Pak Kadek sini, Pak Kadek. Pak Kadek, saya lihat namanya ada. Ini kabitnya. Oh iya, iya Pak Kadit BKPSDM. Mana Pak Kadek? Ah, iya. Ada dari Pak Ilham yang mau bertanya silakan. Masih Dan ada ini Pak Pak, ada Esa Pak Ilham. Kurniawan. Silakan Pak Ilham. Ya, ada bertanya lagi Pak Kabit. Mohon izin. Ya, silakan, Baik, silakan. Pak Saya dari baik. angkatan Terima kasih, 14 Pak. dulu, Pak Esa Kurniawan. Silakan. Oh, oke. Oke. Pak Ilham Baik. dulu ini. Atau Pak Esa? Gantian. Tadi angkatan 15, sekarang 14. Oke, Baik, oke. untuk 14. Kita mewakili pasti sama Next host ya. kesempatan. angkatan Silakan. 14, Bapak. Jadi pertanyaannya saya mungkin di teknis evaluasi pasca pelatihan, Pak. Kan di situ Ya. dibilang periodenya 12 bulan. Apakah nanti ada reminder pas 12 bulan itu bahwa akan dilakukan evaluasi pasca pelatihan dan teknisnya itu kayak bagaimana kita diuji lagi atau sekedar Oh iya. itu Ya. bagaimana, Pak? Oke, baik Pak. Ini baik Pak Esa, terima kasih. Untuk 12 bulan ke depan bukan ujian, tapi kami mengirimkan form ya yang akan diisi. Yang akan diisi dari bisa diisi akan mentor dan juga diisi oleh Pak Esa dan mentornya selaku eh, dan pekerjaan untuk melihat bahwa keberlanjutan. Nanti juga diisi oleh Pak Esa Kurniawan. Jadi ini bahwa Pak Esa Kurniawan nanti disampaikan di Gangguan signal, Kak. Pak Kabit. Sabar ya, Bapak Ibu. Proses connecting kayaknya. Pak Ilham, ini kayaknya sudah pertanyaan terakhir karena sudah jam 8:20. Mohon izin kita eh, batasi sampai di penanya ketiga saja. Kita sambil menunggu Pak Kabit untuk kita tuntaskan ya untuk sesi kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Bersama siap Pak Indro, aman. Saya logout pindah di PBJ dulu Ustaz. Siap. Lanjut. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Ah, bersama kita Bapak Ibu ada Pak Kabit BKPSDM, Pak Rigi Mautong dan juga beserta jajarannya. Saya lihat di Zoom ini. Ya, Assalamualaikum Pak Kabit. Waalaikumsalam. Drop ini. Sudah connect ya, oke.
Ya, selamat pagi Pak Ahmad. Izin Pak, Iya, siap. kameranya nggak tahu ini, nggak muncul ini mukanya. Iya, Nggak apa-apa. Yang penting suaranya minimal Pak iya. Kabit. Aman. Supaya iya Siap, Pak siap Kadek, Pak. iya karena Pak Alwi, kami harus siapkan tadi berhubungan dengan BKPSDM ya. Jadi reward untuk yang teman-teman yang mendapatkan tiga terbaik. Ya, Ya. Pak. Lanjut Siap barangkali Pak Pak Kabit, Kabit. siap. Lanjut terakhir ya, terakhir karena Pertanyaan yang tadi. iya yang tadi itu Oh, nanti siap Pak. pasca pelatihan kami akan memberikan form ya dalam buat bentuk Google Form nanti dikirim pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan itu dijawab dengan apa ya? eh, Ya, Pak Kabit. Tidak connect lagi? Iya. Oh, begitu. Oh ya, saya close saja, saya close. Oke. Siap, tanyakan siap, siap. Iya. Oke, siap. Oke, oke. Oke. Siap. Ya. Oh ya, siap, Pak Kabit. Ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, barusan saya ngobrol dengan Pak Kabit dari PSDM, Pak Fadli. Ternyata memang lagi trouble signal yang di kantor, mungkin karena sudah terlalu banyak yang pakai di sana. Karena hari ini masuk dua angkatan secara klasikal untuk CPNS provinsi. Jadi masih mau dibenahi dulu dia punya pembagian jaringan. Jadi pesan beliau bahwa sampai tadi, ya Pak, ya nanti saya minta supaya di chat saja di masing-masing PIC-nya. Nanti tinggal diteruskan sama Pak Kadit. Oh, siap. Oke. Ya. Ya. Sudah kalau untuk 15 sudah asinkronus 3 hari berturut-turut. Udah tahu kalau 14. Sinkronus juga, Pak. Apa itu, Pak? masuk, masuk ini bisa. Ya. Oke, Yes. saya pakai 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 apa namanya tethering. Oke, Lanjut, silakan Pak. lanjut lanjut. Oke. Yang tadi belum tuntas kayaknya, yang Pak Esa Kurniawan. Pak Isa Kurniawan nanti untuk kami kirimkan yang ada ya pasca pelatihan ya, Pak Ahmad Weni Ya, siap. pasca pelatihan. Ya, nanti bentuknya Oh, Google begitu. Form. Ya, Google Form yang ESA Pak itu pasca pelatihan. Ada beberapa Ya, pertanyaan nanti. saja tentang ya keberlanjutan dari aktualisasi yang mereka buat. Apakah masih jalan atau sudah ada yang misalnya sudah jalan atau ada juga dikembangkan lagi dari aktualisasinya dan perubahan aktualisasi yang maksudnya dimodifikasi lebih ketika ada perubahan dimodifikasi untuk lebih cara kerja yang lebih cepat dan sebagainya. Itu aja. Pak, Siap. terima kasih, Pak. Ya. Ya, gimana Pak Esa? Aman? Satunya lagi siapa tadi? Saya? Bisa, bisa. Ah, masih bisa satu pertanyaan lagi Pak Kabit atau Boleh, gimana? boleh. Boleh. Ah ya, silakan Pak Ilham. Masih bisa. Satu lagi katanya menurut Pak Kabit. Iya. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan saya cuma penasaran saja Pak terkait karena tadi Bapak bilang selama ini
nilai yang diberikan itu memuaskan dan sangat memuaskan. Itu saya penasaran apa yang nanti kita kira-kira terjadi ini yang tidak memuaskan itu seperti apa, Pak? Apakah hilang dia sebagai CPNS atau Ya. CPNS sampai pensiun? Oh ya, Terima kasih. Ya. oke, baik. Jadi rata-rata teman-teman yang sebelum-sebelumnya ini memang eh, soal area tadi, aspek-aspek penilaian evaluasi itu PKTBT, evaluasi akademik, sikap perilaku ya, dan itu rata-rata semuanya memang nilainya sangat baik-baik gitu. Jadi biasanya ada dan termasuk nilai 50% dari penulisan aktualisasi ya. Itu rata-ratanya di situ, rata-rata bermain di situ. Nah, kalau teman-teman yang nyatakan nilainya di bawah, tunggu sebentar, nilai di bawah 60 yang dinyatakan dia bisa dijadikan remedial ya, atau bisa tidak lulus. Nah, kalau tidak lulus pelatihan ini, maka dipastikan komite tidak akan lanjut. Ya, sebentar. Ya, nah nanti nilainya itu harus 70 sampai 80 itu lulus dan kurang baik itu remedial, 60 sampai 70 ada pengulangan-pengulangan ya. Lalu kalau di bawah 60 itu nyatakan tidak lulus. Nah, kalau tidak lulus, dampaknya berarti karena pelatihan ini cuma diberikan satu kali, maka tidak ada pengulangan itu. Berarti dianggap teman-teman itu eh, dianggap teman-teman itu tidak siap menjadi PNS. Oke? Karena juga, bentar, saya share screen lagi untuk tadi pelulusan atau Pak Ahmad Jo ini kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Pak Katib. Ya. Nanti mohon file bayang-bayang tadi bisa di-share ke kita. Nanti kita teruskan ke Saya peserta. kirimkan ke Pak Ahmad Jo ini. Ya. Ya, Bagaimana Pak siapa tadi ini? Pak Ilham. Pak Ilham, penasarannya bagaimana? Oke, Pak Ilham ya. Sip. Aman, Pak Ilham? Nah, putus ya? Iya, sudah oke. Oke? Ya. Ya. Jadi nanti ada juga hal-hal yang di remedial ini kenapa misalnya dapat nilai kurang baik, mungkin pada saat pelatihan sakit gitu ya, dan ini ada beberapa hal tadi itu yang harus dihindari. Nah, pelatihan ini sebenarnya tadi kembali kalau kita memaknai rujukannya adalah soal disiplin, soal tertib, membangun sikap perilaku, maka sebenarnya penilaian ini kita bisa sedikit, itu adalah hanya sebuah sebuah dalam ketentuan harus dibuat strukturnya gitu ya, harus ada penilaian gitu. Tapi kalau kita memaknai betul-betul bahwa saya sangat eh, belajar dari pelatihan ini dan seluruh apa yang diberikan dari pelatihan ini yang akan saya gunakan dalam habituasi dalam saya bekerja menjadi PNS sampai pensiun misalnya di 58 kalau golongan 2 kalau 58 untuk pejabat sampai eselon 3 dan 60 tahun insya Allah komio ada yang sampai menjadi eselon 2. Nah ini sangat baik sekali. Oke. Nah, poin hari ini adalah pemaknaan ya teman-teman. Pemaknaan dari pelatihan ini. Silakan selanjutnya yang lain. Pak Ahmad ini boleh? Masih ada? Ya. Eh, apakah masih ada? Cukup? Saya kira cukup barangkali, Pak Kabit. Ya, cukup. Oke, ya. Baik, oke. Semua Saya teman-teman kira dapat. ya karena waktu juga dan saya yakin Pak Kabit, Pak Fadli padat kegiatan hari ini karena mengingat ada sudah yang klasikal
di Iya, ada BPSDM klasifikasi ini. pertama. Tentunya banyak hal yang harus disiapkan. Baik, terima kasih banyak Pak Kabid, Pak Muhammad Fadli, SIMSI, di pagi hari ini sudah meluangkan waktunya bersama kami, teman-teman Angkatan 14 dan 15, CPNS Kabupaten Parigi Mutong. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman untuk menjalani proses pelatihan dasar CPNS ini sehingga menjadi bekal dan rambu-rambu untuk bisa dipatuhi, untuk bisa diikuti sehingga bisa lulus dengan sangat baik sesuai harapan. Sekali lagi terima kasih Pak Fadli atas Ya, kesempatannya dan sebelum saya akhiri di sini kita berada dari Pak Kabid BKPSDM Parigi Mutong juga nanti mungkin barangkali ada penyampaian-penyampaian atau dari jajarannya disilakan. Sebelumnya saya tutup dulu forum overview kita hari ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan kepada Pak Fatih mungkin mau live room Ya, disilakan dan ya. Pak Kadek, ya. mana Pak Kabid, Pak Kadek? Saya, oke. Ya, sudah mulai klasikal sih. Saya pamit ya semua ya, teman-teman. Mohon maaf ya, jika kalau ada beberapa hal yang hilaf ya. Dan terima kasih yang sudah tertib dan disiplin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari teman-teman PIC, evaluator atau dari Pak Kabid BKPSDM serta jajarannya mungkin ada yang perlu disampaikan kepada teman-teman. Mohon izin Pak Kadek, suaranya agak putus-putus. Ya, ada juga saya lihat ini Pak Fadli. Pak Fadli, kemudian Pak Arif, Ibu Latifah, Pak Indro tadi sudah izin live karena bersamaan dengan kegiatan PBJ hari ini juga secara online. Sebelum kita tutup, ada penyampaian. Ya, dari Pak Arif mungkin sudah on cam ini. Siapa? Saya pakai Siapa ini? Pak, kameranya Pak Arif, Pak. Izin, Pak. Oh, ya, Pak Arif. Oh ya, siap. Agak jauh masalah penampakan Pak Kabin. Mohon izin. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Junedi dan teman-teman peserta Latsar. Mungkin ada pertanyaan tadi dari peserta terkait yang 3 besar Pak ya. Ya. Mungkin saya coba menambahkan Pak terkait itu. Izin Pak Kabin, agak kecil suaranya, boleh didekatkan lagi dia punya speaker. Izin Pak terkait pertanyaan. Videonya juga lagi mati. Kamera mati. On cam boleh Pak Kabin? Ya, siap. Izin Pak. Terkait tadi Pak pertanyaan peserta yang terkait 3 besar itu mungkin dapat kami sampaikan ke peserta Latsar. 3 besar Pak pertimbangan kami dalam rangka mereka ini lulus mengikuti Latsar ini. Mereka ini kalau istilahnya bisa dipromosi itu Pak ke jabat struktural. Dan mereka yang masih ini bisa jadi salah satu catatan untuk bagaimana yang selanjutnya Pak terkait pelaksanaan Latsar ini kami tak henti-hentinya berpesan kepada peserta Latsar kiranya kalau ada waktu yang off kami harapkan teman-teman peserta Latsar ini untuk masuk kantor seperti biasa. Karena ada beberapa kepala OPD yang pada saat posisi off mereka itu tidak ada masuk kantor. Karena pernah kami sampaikan bahwa yang tidak masuk kantor itu pada saat pelaksanaan itu dilaksanakan secara online. Kan di saat pelaksanaan online itu ada pelaksanaan yang off. Mungkin kiranya bapak-bapak peserta Latsar, ibunya, untuk yang pada saat off kiranya untuk menyampaikan ke masing-masing unit kerjanya.
karena ada berapa pimpinan unit kerjanya itu menyampaikan ke kami. Memang di surat tugas yang kami sudah sampaikan ke peserta latsar bahwa mereka dibebas tugaskan selama pelaksanaan. Yang full pelaksanaan yang bebas tugas itu adalah pada saat klasikal, yaitu yang 3 hari. Yang sebelumnya angkatan tahun 2003 itu masih 1 minggu. Mungkin itu catatan dari kami, dari panitia kabupaten. Serta yang terakhir itu tidak nanti juga kami sampaikan untuk selalu menjaga kesehatan, stamina, karena ini masih lumayan panjang. Kita akan ketemu di klasikal untuk angkatan 14 yaitu tanggal 29 sampai tanggal 31, dan angkatan 15 kita akan bertemu secara klasikal yaitu tanggal 30 sampai tanggal 1. Mungkin itu aja Pak penyampaian dari kami Pak. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Kabit atas arahan-arahannya. Barangkali ada teman-teman yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonsultasikan sebelum kita close Zoom ini. Kebetulan ada Pak Kabit. Masalah mentor juga barangkali. Ya silakan Pak kalau ada yang mau dipertanyakan. Ya. Kalau tidak ada berarti clear semuanya ya. Insya Allah tidak ada hambatan dan semuanya jelas sehingga berjalan sebagaimana yang diharapkan. Gue terakhir Pak, terakhir lupa saya menyampaikan terkait mentor mumpung Oh siap, silakan Pak. Untuk Bapak Ibu peserta latsar kami sampaikan untuk selalu berkomunikasi sama mentornya Pak, karena yang menentukan nanti Bapak lulus dan tidaknya itu adalah mentornya Bapak Ibu. Tolong komunikasinya dengan masing-masing mentor itu dikomunikasikan dari sekarang untuk persiapan nanti di ujian akhir seminarnya. Itu Pak terakhir Pak, hampir saya lupa tadi. Baik, siap. Iya, terkait mentor juga nanti insya Allah pekan depan kita sudah mulai ujian rancangan Pak Kabit. Jadi sudah mulai terlibat mentor itu. Siap Pak, siap. Di rancangan dan di aktualisasi. Jadi kurang lebih sudah minggu depan sudah akan ada ujian. Jadi pastikan betul bahwa mentor itu tidak ada halangan di hari H pada saat ujian rancangan. Kalau toh juga misalnya tiba-tiba ada halangan, mohon segera dikomunikasikan kepada Bapak Ibu yang dari BKPSD maupun dengan kita supaya kita bisa carikan alternatif bagaimana penggantiannya, mekanismenya. Karena ada kejadian yang seperti saya bilang kemarin di angkatan 15 bahwa di provinsi itu ketika mentornya berhalangan yang menggantikan itu staf. Itu tidak boleh. Ya. Mohon dipastikan bahwa ketika ada halangan dari mentor supaya digantikan dengan pejabat yang setara atau pejabat yang di atas, paling tidak. Disertai dengan surat kuasa. Begitu barangkali Pak Kabit. Siap Pak, siap. Betul itu Pak. Ya, oke. Saya kira demikian untuk pertemuan kita secara online di pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Kabit, Pak Kadek sudah membersamai teman-teman beserta jajarannya. Juga ada Ibu evaluator kita, Ibu Latifah, dan tadi ada Pak Indro, serta teman-teman sekalian Angkatan 14 dan 15. Demikian, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. untuk live Terima room. kasih. Terima kasih Ya. Pak. Izin live, Pak. Ya.